Saya melihat jamaah umroh tersebut, namun sudah dalam keadaan dipasang-pasang alat banyak kayak gitu, dan bahkan sudah tidak tersadarkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang menarik. Kisah tentang akibat berdusta di Tanah Suci. Dan akhirnya jamaah itu pun mendapatkan batunya. Bagaimana kisahnya? Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan kita bersama. Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan isi komentar di bawah. Oke Sobat Hikmah Kehidupan, tak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Perbuatan dusta adalah sifat tercela yang harus dijauhi setiap manusia karena itu akan berdampak negatif kepada diri kita sendiri, apalagi kita berbuat seperti itu di Tanah Suci. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh seorang mutawif yang membimbing jamaah umroh. Seorang mutawif mengatakan kepada para jamaah umroh agar tidak mengatakan perkataan yang negatif. Karena apa? Karena bisa berdampak pada diri jamaah umroh tersebut. Seorang mutawif mengatakan bahwa ada yang mengatakan kepada mutawif tersebut bahwa salah satu jamaah umrohnya ini ada yang pura-pura sakit. Dan apa yang terjadi? Jamaah umroh tersebut mendapatkan balasan seperti itu juga. Mutawif tersebut menceritakan bahwa ada seorang jamaah umroh yang akan melaksanakan ibadah sholat isya di Masjid Nabawi, dan beliau ini memang terlihat kurang sehat, dan ketika jalan kaki pun memakai tongkat. Berangkatlah beliau menuju Masjid Nabawi untuk melaksanakan ibadah sholat isya, dan setibanya di Masjid Nabawi, beliau ini pura-pura sakit agar dibawa petugas masjid di shaf yang paling terdepan. Nah, kan biasanya setengah jam sebelum waktu sholat itu sudah penuh masjid ini. Namun, beliau ini pura-pura sakit agar dibawa polisi masuk ke dalam dan bisa di shaf paling depan. Begitulah kata mutawif tersebut. Dan setelah selesai menunaikan ibadah sholat jamaah isya tersebut, beliau ini curhat kepada jamaah umroh lain bahwa ia berhasil mengelabui petugas masjid dan polisi yang ada di sana. Dan mutawif pun mengatakan bahwa jamaah umroh tersebut menceritakan kepada jamaah umroh lain dengan bercanda dan bahkan tertawa terbahak-bahak. Namun setelah selang waktu beberapa menit kemudian, seorang mutawif ini mendapat telepon dari sebuah rumah sakit. Assalamualaikum Pak, ini jamaah Anda ada yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit sini. Begitulah kata pihak dari rumah sakit tersebut. Dan setelah mendengar perkataan itu pun, sang mutawif ini pun kaget dan terkejut. Siapa yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah sakit? Dan setelah itu pun sang mutawif tersebut langsung bergegas menuju ke rumah sakit tersebut. Dan setelah menemui dokter, ternyata jamaah umroh ini sudah dibawa ke rumah sakit lain. Dan kejadian tersebut pun terulang sampai 4 kali. Karena semua pihak rumah sakit ini belum ada yang mampu merawat pasien tersebut. Dan akhirnya yang keempat kali ini, mutawif pun menyaksikan bahwa pasien tersebut sedang ditangani oleh dokter. Seorang mutawif itu pun berkata, "Ya, keesokan harinya saya melihat jamaah umroh tersebut, namun sudah dalam keadaan dipasang-pasang alat banyak kayak gitu, dan bahkan sudah tidak tersadarkan diri." Dan akhirnya mutawif tersebut pun mencari tahu alasan kenapa jamaah umroh ini
bisa masuk ke rumah sakit. Dan ternyata setelah mengetahuinya, ternyata jamaah umroh tersebut pada saat akan menunaikan ibadah sholat Jumat di Masjid Nabawi, tiba-tiba ia terpeleset dan kepalanya terbentur lantai sampai tidak bisa tersadarkan diri. Dan Mutawif pun mengatakan bahwa dokternya ini sudah memvonis keadaan jamaah umroh tersebut. Wah, maaf ini ya Pak, kemungkinan sih ini sudah sulit untuk disembuhkan karena otaknya ini sudah mengalami pendarahan. Begitulah yang dikatakan oleh dokter tersebut. Namun karena jamaah umroh ini masih membutuhkan penanganan dan harus tinggal di rumah sakit, akhirnya Mutawif tersebut pun terpaksa untuk meninggalkan jamaah umroh ini dan melanjutkan ibadah umrohnya. Jamaah umroh laki-laki tersebut pun dirawat selama 1 bulan. Namun dari pihak keluarganya ini masih bersyukur. Karena apa? Karena dari pihak dokter sudah memvonis bahwa jamaah laki-laki tersebut sudah tidak bisa tertolong. Dan alhamdulillah atas takdir Allah, jamaah umroh laki-laki tersebut masih diberi keselamatan untuk melanjutkan kehidupan kembali. Setelah mendapatkan perawatan yang intensif, akhirnya jamaah umroh laki-laki ini diizinkan untuk pulang dan akhirnya kembali ke tanah air dan kembali berkumpul dengan keluarga tercintanya. Begitulah kisah jamaah umroh yang berbohong di tanah suci dan akhirnya ia dibalas seperti apa yang dia kerjakan. Semoga kisah ini bisa bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Tetap dukung channel kita Hikmah Kehidupan dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.